Dari DPP dulu mungkin ya, ingin berbagi ya. Dari Bunda Astatik coba. Terima kasih Pak Ketua. Prof. Pri, Nun Sewu. Prof, Nun Sewu loh ya, kalau saya agak liar pikirannya. Ya, tak apa-apa. Kalau saya sendiri Prof ya melihat perkembangan sikap atau mungkin tanggapan instansi lain terhadap pendidikan non formal. Yang paling masih saya ingat itu yang undangan perguruan tinggi negeri kepada PKBM yang tahun ini tidak ada itu kelihatannya mereka yang pengundang itu melihat kita itu dari tidak hanya proses pembelajaran, tapi juga kredibilitas atau mungkin reputasi kita di depan perguruan tinggi. Nah, kalau saya sendiri loh Prof, itu lebih sepakat kalau kita itu jadi guru Prof. Karena begini Prof, guru itu kalau dipandang perguruan tinggi itu memang kan yang selama ini paham saya secara sesuai keilmuan yang saya tahu saja ini. Sebenarnya perguruan tinggi itu melihat non formal itu sudah memang layak, dan non formal itu harusnya paham saya bisalah seperti formal gitu kan. Mungkin dengan menjadi guru berarti kita itu sudah bisa disetarakan dengan formal. Kemudian juga nanti mengenai tunjangan profesinya itu juga mungkin kita jadi kena kesabapan gitu Prof ya. Kesabapan itu jadi kan bahasa Jawa Timur ini. Kesabapan itu begini, ada dampaknya itu kita itu nggak terlalu ngoyo gitu berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan di pendidik non formal. Selama ini kita sering sekali non formal itu sedikit ngoyo kerjanya, gara-gara terbentur oleh undang-undang, kemudian terbentur oleh legalitas. Misalnya saja Prof, untuk kita mendaftarkan komunitas belajar di IKM itu ya, itu saya matur ke Pak Lili kemarin, kita itu terbentur oleh NPSN. Akhirnya Pak Ketua menyampaikan ke GTK melalui Pak Zaki, mungkin saya tidak begitu paham. Yang penting saya melaporkan ke Pak Ketua kalau kita jadi terhalang masuk ke komunitas belajar itu karena NPSN-nya ada huruf P-nya. Jadi ada hurufnya begitu ya Prof. Kemudian yang kedua, kita itu teman-teman yang ikut OSS atau Olimpiade Sains itu juga terbentur oleh legalitas itu. Jadi perjuangan kita sebenarnya masih banyak yang instansi lain itu masih belum memahami atau mungkin masih memperlakukan kita memang selalu harus berjuang gitulah. Dengan adanya RUU ini kita berharap kita nggak banyak berjuang lah, dari RUU kita sudah bisa kita terkatrol gitu ya. Kita bisa terangkut tanpa harus sedikit-sedikit harus berjuang. Nah, paham saya kalau kita menjadi guru, nah kita sudah terangkut dengan itu, tinggal nanti legalitas kita di GTK itu mungkin bisa diubah, tidak ada NPSN yang ada hurufnya mungkin ini. Karena saya lihat sedikit-sedikit itu legalitas instansi, legalitas lembaga itu masih selalu harus berjuang, harus ngelobi dulu ke GTK misalnya salah satunya. Nah ini juga saya kok setuju kalau misalnya tetap guru mawon, ngaten Prof. Ngapunten Prof. Matur nuwun Prof. Terima kasih Pak Ketua. Ya, mungkin mau langsung ditanggapi Prof. Boleh. Nah, begini Bu Astati. Pendidik non formal itu bukan guru. Jadi yang pertama, kalau mau jadi guru ya jadi guru saja di formal. Ya. Idealismenya orang non formal itu lebih kepada atensi kemanusiaan, lebih kepada gerakan social movement. Filosofinya orang PLS itu kesukarelaan. Tetapi karena rasa sukarela dan cintanya itu,
itu gerakannya luar biasa. Karena disemangati oleh orang kalau bercita-cita masuk surga itu kan mesti berbuat baiknya kan luar biasa. Nah, dan saya dalam undang-undang itu akan mengusulkan di bagian akhir itu stratifikasi guru itu dibagi 3. Jadi guru penuh waktu itu bisa juga disebut professional teacher. Itu boleh jadi nanti juga di non formal. Lalu guru paruh waktu, part time teacher. Itu guru-guru yang nyambi di PKBM, nyambi di kursus itu, tapi tidak full time itu. Kerjanya di situ itu ya paruh waktu, dia sela-sela kesibukannya, siapa tahu itu jalan ke surganya. Yang ketiga itu guru sukarela. Sukarela dan paruh waktu beda. Sukarela itu motif menjadi gurunya itu karena mewakafkan pengetahuannya. Nah, tetapi kalau orang yang bergerak di bidang pendidikan non formal kayak Bu Astati itu full time teacher, ya nggak apa-apa. Tetapi nomenklaturnya boleh saja jadi guru, terserah. Oleh karena itu, pasal yang membahas tentang pendidik dan tenaga kependidikan yang di Undang-Undang RU itu hanya disebut guru, gitu ya, dan instruktur itu harus harus diterjemahkan, harus terbuka di undang-undang itu. Karena gini loh, saya itu juga ikut berjuang menyamakan guru non formal dengan guru sekolah itu bertahun-tahun itu bersama Pak Jajang, mulai dari Pak Herman direkturnya, Pak Herman GTK itu siapa ya, sampai Mas Abdullah yang terakhir. Itu ada di Undang-Undang nomor 2 itu. Definisi guru itu ada kalimat begini. Guru adalah pendidik pada pendidikan formal, bla 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 bla. Udah. Itu tutor di pendidikan non formal nggak bisa masuk di undang-undang itu dan PP-nya. Nggak bisa masuk. Kita ingin memperjuangkan guru non formal dapat insentif atau malah dapat sertifikasi waktu itu. Nggak bisa masuk, nggak bisa sama sekali. Oleh karena itu undang-undang ini penting bagi kita untuk memberi warna. Nah, tentang guru-guru non formal yang full time teacher, penuh pengorbanan, bahkan ya jangan sampai nanti ya beda fokus ya. Fokusnya pada pengabdian dan social movement lalu dirusui oleh pikiran-pikiran pragmatis dan pikiran-pikiran manajerial dari para kepala satuan untuk menyejahterakan mereka. Ya kayak sekarang itu sertifikasi guru itu kan banyak disoal. Karena sudah didanai gede ternyata sudah tingkat-tingkat. Itu soal politik dan kebijakan keuangan pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bunda Satik, sudah cukupkah? Tentang itu, kaitannya dampaknya terhadap output alumni ya, Prof ya. Yang ada kaitannya masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya itu soal. Itu kan juga mungkin perlu diperjuangkan ya, Prof ya. Terus komunitas belajar para pendidik di pendidikan kesetaraan itu juga perjuangannya juga tidak sama dengan di formal. Kita perlu lobby dulu untuk bisa terangkut masuk ke komunitas belajar. Ini Pak Ketua yang tahu persis ini perjuangannya, sehingga kita masih dapat 2 ini di PMM, komunitas FTPKN. Itu perjuangannya juga berat juga, Prof. Yeah. Jadi memang legalitas lembaga itu juga perlu diperjuangkan di RU Bungaten menawi Prof. Ini saya pikiran saya berdasarkan pengalaman di FTPKN maupun di lembaga kami ngaten Prof.
Iya. Matur nuwun Prof, matur nuwun. Enggak, nggih. Ya kita perjuangkan sama-sama masuk di undang-undang lah ya. Nggih. Ya, jadi memang yang kami alami pada saat kita ingin mendapatkan akun belajar.id, Prof, Ya. adalah pintu masuk untuk mengakses yang namanya PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Ini tutor-tutor rata-rata ini 2 bulan kemarin tuh banyak yang belum mendapatkan akun ini. Nah, prosesnya pertama tadi ada kasus NPSN, karena kita PKBM itu NPSN itu berawalan P, sehingga pada saat kita input tidak dapat. Kita baru mengadulah kita ke Bapak Ibu kita di PMPK, mengadu juga di GTK. Nah, baru tuh diakomodir. Ternyata dibuatkanlah instrumen khusus untuk kesetaraan. Kita membuat huruf P tadi sehingga bisa masuk ke dalam akun belajar.id. Ini udah mulai banyak sebenarnya yang memiliki akun belajar.id, tapi belum semua, masih banyak yang belum punya. Padahal ini adalah salah satu pintu masuk untuk bagaimana kita berbagi nanti di platform Merdeka Mengajar yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, itu kita tetap mengawal itu juga, karena memang ini tugas kita juga dari Tutor untuk bisa mengawal keberadaan tutor di PMM seperti apa. Itu informasi yang terkini ya. Saya pikir itu yang bisa saya sambung dengan Bunda Astatik ya. Oke, Bunda Astatik, terima kasih. Kita akan lanjut dengan penanya berikut atau Opa Lukman. Silakan Opa Lukman untuk bisa bergabung dengan kita.